Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jangan terlalu rahang kita dibuka. Kalau kebuka wataba. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kita akan mempelajari makhraj dan sifat huruf. Nah, ini yang paling lama memang belajar makhraj dan sifat huruf. Padahal di sini kalau belajar sifat huruf hanya 2 halaman sebetulnya. Hanya berapa? Hanya sekitar 2 halaman, tapi lama ya belajar sifat huruf. Kemarin belajar huruf so, dan huruf so itu memiliki beberapa sifat ya. Hamz, rohwa, isti'la, itbaq, ismat, sofir. Di antara sifat so adalah sofir. Dan sofir menurut bahasa adalah sautun yusbihu sauta ta'ir. Sautun, suara yang menyerupai sauta ta'ir, suara burung. So. Wastilahan, sedangkan menurut istilah yang namanya sofir itu adalah sautun zaid, suara tambahan, yakhruju minasyafatain, yang keluar dari bibir, 2 bibir ya. Dan hurufnya itu ada 3 yang memiliki sifat sofir. Pertama so. Jadi kita perhatikan kaidahnya sautun zaidun, suara tambahan. Jadi ada suara tambahan. Kan ihdinas so ya kayak gitu. Yang kedua huruf sin, bis. Kemudian huruf za, za. Nah, ini adalah ketiga huruf ini memiliki sifat namanya sofir. Wa azwajihim az. Nah, jadi sofir itu ada suara tambahan yang keluar dari syafatain. Coba dari bibir. Jadi ada suara tambahan. Selain sifat-sifat yang lain, sifat yang lain dari so adalah hamz. Hamz itu keluar apa? Mengalir apa? Napas. Terus mengalir juga suara rohwa. Dan sofir, kalau sofir itu sautun zaidun, jadi ada suara tambahan. Beda dengan huruf ba, ab, nggak boleh nyebar kemana-mana. Tapi kalau so menyebar ya, seperti itu. Os ya, bi ashabil fil. Alam taro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau yang za contoh. Ardu zilzalaha. Yang sukun atau bis. Itu juga sautun zaidun. Yang yakhruju min syafatain, keluar dari bibir ya. Wa hurufuhu, hurufnya ada 3, shad, sin, dan juga huruf za. Sudah paham sofir itu apa? Sautun zaidun yahruju min syafatain. Ingat kaidahnya. Apa yang disebut sofir? Sautun suara, zaidun tambahan, suara tambahan, yahruju min syafatain, yang keluar dari bibir gitu. Jadi kalau mengucapkan shad itu ada suara tambahan. Makanya rohwah ya, mengalir suaranya gitu. Bis, nah mengalir kan. Beda dengan kalau yang sifatnya syiddah ya. Kalau kan syiddah, wah nahan ya. Maka inhibasus saut, menahan suara. Kalau rohwah yang ngalir suaranya. Tapi kalau syiddah itu menahan. So adalah mengalir, dan juga sofir. Sofir itu terdapat suara tambah. Dan ini sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau syiddah ada lawannya, kalau hamz ada lawannya. Hamz lawannya apa? Hamz lawannya apa? Jahar. Kalau syiddah rohwa, gitu, ada lawan-lawannya. Nah, kalau sofir tidak ada lawannya. Ini sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang berikutnya
Yang tidak memiliki lawan adalah al-qalqalah. Qalqalah. Sudah pada tahu ya huruf qalqalah ada berapa? 5. Itu qalqalah itu adalah sifat huruf. Qalqalah itu apa? Kalau secara bahasa maknanya al-idtirab. Tirab itu adalah suara-suara yang memiliki pantulan atau memantul. Di sini memantul inda nutqi biharfis sakinan. Mantulnya itu kalau keadaan sukun. Tapi kalau tidak sukun nggak ada mantulnya. Huruf jim ya. Itu bisa mantul. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak sukun fathah maka tidak menjadi mantul, ja aja gitu ya. Idza jaa. Kenapa enggak mantul? Karena tidak sukun. Di sini dikatakan sakinan kalau sukun. Dan sukun itu ada dua macam, ada sukun asli, ada sukun karena waqaf. Sukun asli kayak tadi. Contoh yang waqaf, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu adalah karena waqaf ya. Kalau tidak diwaqaf maka tidak menjadi qalqalah. Jadi qalqalah terjadi sakinan kalau dalam keadaan sukun, baik sukun asli ataupun sukun karena waqaf. Kemudian ini hatta tasma'alahu nibrah qawiyah, sehingga terdengarlah suara yang nibrah qawiyah, memiliki tekanan yang kuat ya. Memiliki nibratan qawiyatan, tekanan suara yang kuat. Hurufnya ada 5 yang disingkat dengan qut bujadin. Qut bujadin. Ada yang mudah lagi, baju di toko ya, baju di toko. Yang jelas hurufnya ada 5 ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Dan yang perlu diperhatikan pada qalqalah adalah jangan terpengaruh oleh harokat yang 3, fathah, kasrah, dhamma. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Ko sampai ko ya. Kalau ko berarti harokat. Kalau yang namanya qalqalah sakinan harus sukun. Jadi jangan sampai kebablasan. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian cara memantulkannya jangan sampai rahang kita terlalu lebar. Kalau lebar maka bukan jadi sukun tetapi menjadi harokat. Falaq. Ko rahang akan bergerak gitu ke bawah. Ya. Jadi jangan sampai membuka rahang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jangan terlalu rahang kita dibuka. Kalau kebuka wa taba. Nah, jadi harokat ya. Jadi harokat fathah. Jadi jangan terpengaruh oleh harokat. Itu cara membaca apa? Qalqalah. Jadi qalqalah itu secara bahasa ittirab atau mudahnya adalah suara yang ada pantulannya. Itu yang disebut qalqalah. Jadi yang harus hati-hati apa tadi? Jangan sampai membuka rahang ya, terlalu lebar. Jadi terpengaruh oleh harokat yang 3. Surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi ada qaf ya, ada ba qalqalah di sini, ada dal, nah, uqad dan idza
hasad. Jadi kalau ditanya apa itu qalqalah? Qalqalah ada ittirab. Ittirab itu suara yang memantul. Ketika apa? Ketika sukun. Kalau nggak sukun nggak jadi. Contoh, birabbil falaqi bil falaqi ya. Jadi tidak menjadi qalqalah. Jadi qalqalah syaratnya harus sukun. Kalau di dalam surah Al-Ikhlas juga qalqalah ya, itu pada huruf dal. Baik kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga surat Al-Lahab ya, atau surat Al-Masad ya, tabat yada di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Dan itu qalqalah semua. Baik kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un.